Suatu hal yang menurut aku lumayan berat, biasanya nggak curhat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Gosip dugaan perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting kembali ramai dibahas di media sosial. Selain isu menyelingkuhi Nagita Slavina, Raffi Ahmad juga diduga telah dipelet Ayu Ting Ting. Isu ini mencuat setelah akun X, sebelumnya Twitter, @soflutu5s membagikan cuplikan video dari TikTok milik @evanisatundra_. Dalam tayangan tersebut, disebutkan bahwa Ayu Ting Ting pernah berusaha menarik perhatian Raffi Ahmad dengan cara tak lazim, yakni melalui mie goreng yang telah menjalani ritual tertentu. Ritual tersebut dikatakan melibatkan Mira, mantan asisten pribadi Raffi. Disebutkan pula bahwa Raffi mengalami gangguan supranatural akibat mengonsumsi makanan tersebut, hingga akhirnya sahabat dekatnya, Irfan Hakim, membawanya menemui seorang ustaz untuk mendapat penanganan spiritual. Menariknya, proses penyembuhan ini dikabarkan cukup rumit dan membutuhkan dua samudra energi spiritual. Istilah tersebut kemudian ditafsirkan oleh warganet sebagai simbol dari perjalanan keliling dunia yang dilakukan Raffi pada 2019, yang diyakini sebagai bagian dari proses pembersihan diri dari energi negatif. Selain isu mistis, publik juga kembali menyoroti deretan hadiah bernilai fantastis yang konon diberikan Raffi kepada Ayu. Mulai dari tas mewah Hermes, perhiasan berlian, mobil Mini Cooper, hingga sebuah hunian. Namun, pembangunan rumah tersebut dikabarkan terhenti setelah diketahui oleh ibunda Raffi, Mama Emi. Situasi ini disebut turut memicu ketegangan dalam hubungan Raffi dengan keluarganya saat itu. Tak berhenti di situ, masyarakat juga sempat dihebohkan dengan isu rencana pernikahan siri antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting yang konon akan digelar di Bandung. Namun, rencana itu batal terlaksana berkat intervensi Irfan Hakim serta sikap tegas dari komedian dan politisi Eko Patrio. Klarifikasi dan bantahan. Meski telah menjadi sorotan selama bertahun-tahun, baik Raffi maupun Ayu telah beberapa kali membantah isu-isu tersebut. Raffi menegaskan bahwa perjalanannya keliling dunia pada 2019 dilakukan untuk memulihkan kesehatan pita suaranya sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga. Sementara Ayu juga membantah adanya hubungan spesial di luar profesionalisme dengan Raffi. Keduanya sama-sama menolak tudingan soal perselingkuhan maupun rencana pernikahan siri yang beredar di publik. Selanjutnya, hubungan antara Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan hangat publik. Dulu dikenal akrab, kini keduanya dinilai saling sindir di media sosial. Isu ini kembali mencuat setelah video lawas Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad kembali viral. Yang mengejutkan, dugaan sihir itu disebut-sebut berkaitan dengan sosok Ayu Ting Ting. Isu ini memecah opini publik. Sebagian netizen percaya ada hubungan antara keretakan rumah tangga Raffi dan Nagita dengan kehadiran Ayu di masa lalu. Namun banyak pula yang menilai rumor ini tak berdasar dan hanya pengalihan isu belaka. Sampai saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Raffi Ahmad, Nagita Slavina, maupun Ayu Ting Ting mengenai semua tudingan tersebut. Di tengah ramainya spekulasi dan narasi liar dari netizen, sebagian publik menyerukan agar isu rumah tangga tidak lagi dijadikan konsumsi hiburan. Sebab, setiap keluarga punya ruang pribadi yang patut dihormati. Tak lama setelah itu, cuplikan pernyataan Nagita yang menyebut joget seseorang sebagai kampungan dan norak, ramai dibahas netizen. Meski tidak menyebut nama, publik langsung mengaitkan sindiran itu dengan Ayu Ting Ting. Tak hanya soal sindiran, isu lama tentang dugaan perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting kembali diungkit. Video mereka duduk berdampingan dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda kembali dibagikan warganet.
Netizen pun mulai membandingkan dinamika hubungan Nagita dan Ayu dengan kisah perseteruan legendaris antara Maya Estianty dan Mulan Jameela. Mirip Bunda Maya dan Mulan Jilid 2, bedanya yang ini versi gagalnya, timpal netizen lainnya. Tak hanya itu, sebuah isu baru turut menyulut kehebohan publik. Fakta di balik perjalanan Runs the World atau RTW yang merupakan program Raffi Ahmad keliling dua benua, disebut bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari ikhtiar spiritual. Usut demi usut, Raffi dikabarkan terkena sihir. Ustaz Danu disebut menyarankan Raffi untuk melakukan perjalanan keliling dunia sebagai bagian dari proses penyembuhan. Penyanyi dangdut Lesti Kejora angkat bicara melalui kuasa hukumnya setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pencipta lagu Yoni Dores. Laporan yang dilayangkan pada tanggal 18 Mei tahun 2025 itu terkait dugaan pelanggaran hak cipta atas beberapa lagu yang dibawakan Lesti dan diunggah ke YouTube tanpa izin. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sadra Seskoadi, menyampaikan klarifikasi dalam keterangan tertulis yang diterima Detikcom. Ia menyebut ada 4 poin penting sebagai respons atas laporan tersebut. Bahwa kami mendengar adanya laporan terhadap saudari Lesti Kejora tersebut dari pemberitaan atau yang ditayangkan oleh media massa, kata Sadra dalam pernyataan awalnya, dilansir dari Detikhot, Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Dalam penjelasan selanjutnya, Sadra menegaskan bahwa Lesti Kejora menghormati keputusan Yoni Dores yang melaporkannya ke kepolisian. Kami menghormati keputusan Saudara Yoni Dores melaporkan Saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, lanjutnya. Sadra juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam menyikapi laporan tersebut dan akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Bahwa dengan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan dan juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh Saudara Yoni Dores, jelasnya. Sebagai penutup, ia meminta semua pihak tidak membuat spekulasi sebelum ada kejelasan dari proses hukum. Bahwa melalui penjelasan ini, kami selaku kuasa hukum Saudari Lesti Kejora meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kejelasan lebih lanjut atas perkembangan penanganan perkara ini. Agar tidak menjadi sebuah pemberitaan yang simpang siur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tegas Sadra. Sebelumnya, pencipta lagu Yoni Dores melalui kuasa hukumnya, Ilham Suwardi, telah melaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan pelanggaran hak cipta. Ilham menyebut kliennya keberatan karena beberapa lagu ciptaannya dibawakan ulang dan diunggah ke YouTube tanpa izin. Iya, lagunya ada beberapa lagu. Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya, Buaya Buntung, dan lain-lain. Kami ambil yang di cover aja, di YouTube, kata Ilham saat ditemui di Polres Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Ilham mengungkap bahwa aktivitas tersebut dilakukan Lesti sejak beberapa tahun lalu. Ada yang tahun 2018. Jadi variasi, nggak sekali. Kalau sekali aja mungkin nggak ada masalah.